Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Senshi menekan jarinya sekali lagi, tidak menjawab pertanyaan Heling. Setitik cahaya lain perlahan melayang ke bawah, menyentuh bagian tengah alis Yunce. Cahaya putih tersebar saat auman naga lainnya bergema melalui ruang yang sangat murni di tanah terlarang, mengejutkan banyak sekali hewan yang tinggal di sana. Heling terkejut dan mundur selangkah. Dia memandang Senshi, yang jelas-jelas sedang tidak enak badan, dan dengan cemas bertanya, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Senshi perlahan menarik tangannya. Cahaya putih yang mengelilinginya seperti cahaya lilin yang tertiup angin sepoi-sepoi saat fluktuasi yang sedikit kacau muncul. Heling menatapnya dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Heling mengetahui identitas wanita di hadapannya, dia adalah eksistensi yang paling dihormati dan paling ilahi di dunia. Dia tidak pernah bertanya tentang urusan dunia, tidak pernah memasuki alam fana, dan tidak akan pernah tergerak oleh apapun. Dia seperti awan santai di langit, tidak ternoda oleh emosi dan keinginan ekstrim apapun. Heling belum pernah melihatnya, dia juga tidak pernah percaya bahwa reaksi seperti itu akan muncul di tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara setelah lama terdiam, "Aku tidak bisa menyegel ingatannya." Tangannya di dada, Heling tidak tahu bagaimana harus merespons. Kemudian, di bawah tatapan kagetnya, Senshi perlahan berjongkok di depan Yunce. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Senshi menurunkan tubuhnya di hadapan siapapun, bahkan jika itu adalah orang yang tidak sadarkan diri. Senshi mengulurkan tangannya. Dia menekan satu jari ke dada Yunce dan mengelusnya dengan lembut saat sekelompok cahaya putih suci juga mengikuti ujung jarinya, merasakan kekuatannya. Dada Yunce dibanjiri dengan sinar hijau tua dan mengeluarkan aura murni eksklusif dari Wood Spirit Orb. Namun sebelum tangan Senshi berhenti, daya tarik aneh datang dari tangan kiri Yunce. Ketika cahaya putih menyapu, kilatan cahaya merah terang datang dari lengan kiri Yunce, memperlihatkan tanda mendalam berwarna merah terang berbentuk pedang. Sosok kecil yang halus tiba-tiba muncul dalam cahaya cemerlang dari tanda mendalam berbentuk pedang. Dia memiliki rambut berwarna merah terang, merah berkilau seperti kristal. Wajahnya menyerupai pahatan batu giok dan dipenuhi kepolosan seorang gadis muda. Matanya juga berwarna merah terang, berkilau seperti bintang, bersinar dan bergerak. Itu sebenarnya Honger. Bagi Yunce, dan bahkan hukum alam semesta ini, Honger adalah eksistensi yang sangat istimewa. Dia jelas-jelas berada di bawah degradasi bintang jiwa Jasmine dan telah menjadi sasaran kontrak tuan pelayan yang paling keras oleh Yunce. Namun keinginannya sendiri masih sangat independen. Dia tidak pernah sepenuhnya patuh pada Yunce, dan sering menimbulkan keributan, menipunya atau memaksanya untuk berkompromi dengan kebutuhannya. Dia juga sering meninggalkan kendali Yunce dan muncul secara acak sesuka hati. Meskipun itu benar, dia masih memiliki kesopanan, dan tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada orang luar. Tapi kali ini, ketika Yunce tidak sadarkan diri, dia tiba-tiba dan secara sukarela muncul di depan Senshi. Heling berteriak dengan lembut. Seorang gadis kecil. Saat Honger keluar, dia melakukan peregangan besar. Jelas sekali dia baru saja tidur. Berkilau dengan cahaya merah terang, matanya mengamati sekelilingnya sebelum menatap Senshi, dengan sungguh-sungguh menatapnya, wajah putih susunya perlahan dipenuhi keraguan. Senshi terdiam ketika dia melihat Honger dan keduanya berdiri seperti itu untuk waktu yang lama sampai dia memecah kesunyian. "Wan Hu, benarkah itu kamu masih hidup?" Heling dengan ringan menutupi bibirnya dengan tangannya. Dia mendengar getaran dalam suara Senshi, dan bahkan mendengar sedikit air mata. Setelah mendengar kata-katanya, Honger memiringkan kepalanya, bingung.
Mau makanan? Kakak, apakah kamu akan makan sesuatu? Kebetulan aku juga sedikit lapar sekarang. Oh benar, kakak, siapa kamu? Mau tak mau aku keluar saat merasakan auramu, kenapa begitu? Dan, dia melihat cahaya putih di sekitar Sensi, bingung, dan tanpa sadar menggigit jarinya hingga akhirnya dia menemukan kata-kata yang dia cari. Dan aku merasa sangat nostalgia, aneh. Setelah mengatakan itu, dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, jika guru mengetahuinya, dia pasti akan marah lagi. Melihat mata Honger yang benar-benar polos, Sensi berkata dengan lembut, Wan Hu, apakah kamu benar-benar tidak mengingatku, aku Sensi? Sensi, Honger berkedip, lalu terkikik kegirangan. Kakak, namamu aneh sekali. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat menyukaimu, sama seperti aku juga menyukai guru. Oh benar, apakah Anda ingin menjadi istri guru? Jika kamu menjadi istrinya, aku akan sering bermain denganmu. Tatapan Sensi tertuju pada Yunce. Kamu memanggilnya, Tuan. Ya, Honger mengangguk sambil tersenyum, guru sangat baik padaku dan memberiku begitu banyak makanan enak untuk dimakan. Dia bahkan terkadang menceritakan kepadaku kisah-kisah yang sangat aneh. Dia menatap Honger, dan dengan lembut bergumam, Tuan, bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang layak menjadi tuanmu? Kamu tidak mengingatku, kamu juga tidak ingat siapa dirimu. Dia bertanya dengan lembut, suaranya melamun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa seperti jatuh ke dalam mimpi. Tangisan naga yang menusuk jiwa dan sosok berwarna merah terang di hadapannya, sepertinya hanya mimpi. Tentu saja, Honger dengan tegas menyatakan, saya Honger favorit guru. Tapi siapa kamu, kakak? Kenapa kamu memberiku perasaan aneh? Oh, sungguh aneh. Saya selalu mendengarkan guru ketika dia memberi tahu saya untuk tidak pernah keluar secara sembarangan, tetapi saya merasa sangat ingin bertemu dengan Anda. Honger, dia dengan lembut menggumamkan nama ini, lalu dengan lembut menjawab, karena kita pernah, sahabat terbaik. Menetes. Air mata jatuh dalam cahaya putih, menetes ke tanah. Tercakup dalam lapisan cahaya putih berkilau, tanaman di sekitarnya sepertinya telah terlahir kembali karena melepaskan vitalitas lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Ah! Honger ternganga, wajahnya penuh keterkejutan. Teman, kita, kakak, kenapa kamu menangis? Aku tidak. Sensi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Senyuman lembut menghiasi bibirnya saat dia mengulurkan tangan yang perlahan mendekati Honger. Namun, jari-jari yang dibenamkan dalam cahaya putih tidak dapat menyentuhnya saat jari-jari itu diam-diam melewati kepala berwarna merah terang. Tubuh roh. Dia benar-benar telah menjadi roh pedang manusia ini. Hehe, hanya guru yang bisa menyentuhku loh. Honger berseri-seri. Tetapi selama guru berkata tidak apa-apa, kamu juga boleh menyentuhku. Sensi mengambil tangannya dan bertanya, seolah-olah dia juga sedang berbicara pada dirinya sendiri, kamu jelas-jelas terkena racun iblis yang bahkan Tuan Li Su tidak dapat membersihkannya, bagaimana kamu masih hidup? Mungkinkah, mutiara racun langit? Mata Hong bersinar ketika dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, wow! Kakak, kamu luar biasa. Aku kebetulan berada di dalam mutiara racun langit, loh. Bagian dalamnya sangat besar, sangat nyaman untuk tidur, dan bahkan memiliki banyak hal yang sangat enak. Saya tidak bisa menghabiskan semuanya meskipun saya mencobanya. Ini seperti rumah Hong. Aura Sensi berfluktuasi saat dia melihat Yunce dengan cara baru. Dia memiliki mutiara racun langit. Ya. Honger terkikik sambil mengangguk. Di depan Sensi, dia membuang semua pertahanannya. Jadi, seperti itu. Suaranya sangat ringan dan lembut. Untuk diakui oleh Sky Poison Pearl sebagai tuannya, sepertinya tuanmu adalah orang yang spesial. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang tuanmu? Tentu-tentu.
Honger tidak hanya tidak ragu-ragu, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat senang dengan hal itu. Tapi kemudian dia segera meletakkan tangannya di atas perut kecilnya dan berkata dengan sedikit menyedihkan. Tapi tiba-tiba aku sedikit lapar. Sensi tersenyum. Dengan lambaian tangan putihnya, pedang pendek berwarna putih giok muncul dalam genggamannya. Apakah ini baik? Tampak jelas bahwa dia sangat paham dengan apa yang disukai Honger. Wah! Mata Honger berbinar, berteriak sambil menerkam. Meraih pedang pendeknya, dia menggigit pedangnya tanpa peduli, membuat Heling terpesona selama beberapa saat. Dia belum pernah melihat Sensi seperti ini, dia juga tidak mengerti apapun yang dikatakan gadis berwarna merah terang itu. Wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi. Setelah kejadian aneh di perayaan pernikahan alam dewa bulan, berbagai alam bintang semuanya dikirim kembali ke alam dewa surga abadi di tengah kebingungan. Selain dari alam bintang dan sekte dengan murid yang telah dipilih untuk menjadi anak-anak pilihan surga, yang lainnya semuanya pergi dengan tergesa-gesa. Mu Bingyun mengizinkan Mu Huanzi untuk memimpin murid-murid sekte Divine Ice Phoenix kembali, tapi dia sendiri tetap tinggal dan melakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan Yun Che dan Xia Qingyue. Namun bahkan setelah beberapa hari berlalu, tidak ada kabar baik dari Yun Che maupun Xia Qingyue. Suatu hari, ketika Mu Bingyun hendak pergi meminta untuk melihat Kaisar Dewa Surga Abadi, siluet sedingin es melintas di hadapannya dan Mu Suanyin diam-diam keluar dari udara. Kakak, Mu Bingyun sepertinya akhirnya mendapatkan dukungan setelah dia melihat Mu Suanyin, kemana saja kamu beberapa hari ini? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Yun Che, dia saat ini, aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Urusan alam dewa bulan sudah cukup kacau. Tidak perlu waktu berhari-hari bagi semua orang untuk mengetahui tentang ejekan dari dunia raja sehingga tidak ada alasan bagi Mu Suanyin untuk tidak mengetahuinya. Adapun kemarahan alam dewa bulan, secara alami akan menimpa kepala Yun Che dan Xia Qingyue. Itu adalah kemarahan dari dunia raja. Di mana dia? Mu Suanyin bertanya. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, kami masih belum mendengar kabar darinya. Alis sabit Mu Suanyin berkedut dengan keras. Dia belum kembali. Reaksi Mu Suanyin mengejutkan Mu Bingyun. Tentu saja tidak, selama ini aku berusaha mendapatkan berita tentang dia di sini, namun tidak berhasil. Kakak, kenapa kamu mengatakan itu? Mu Suanyin tidak menjawab untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Mereka jelas telah lolos dari cengkeraman kejikiannya Yinger. Kembali ke alam dewa surga abadi akan menjadi pilihan terbaik, mengapa mereka belum kembali? Tidak ada kabar, yang berarti, mereka belum kembali ke alam dewa bulan. Dan mungkin bahkan bukan wilayah ilahi timur. Kemana mereka pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Entah itu dia atau Jasmine, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Qianye Yinger telah menempatkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada Yun Che. Kakak, apa yang terjadi? Mu Bingyun bertanya dengan cemas. Mu Suanyin menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Dia seharusnya kembali, Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terbatuk dengan keras, dan saljunya langsung turun. Mu Bingyun kaget. Kamu terluka. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Hanya cedera ringan, tidak perlu khawatir. Mu Suanyin jelas tidak ingin membocorkan rincian apapun. Wajahnya dengan cepat membeku. Yun Che sudah memutuskan untuk memasuki mutiara surga abadi, jadi dia pasti akan kembali sebelum alam ilahi surga abadi terbuka. Kembalilah ke Snow Song, aku akan tinggal di sini dan menunggunya. Tidak, Mu Bingyun menolak, berada di sini sudah merupakan risiko yang sangat besar. Jika Anda ditemukan, konsekuensinya tidak terpikirkan. Mu Suanyin terdiam sebelum menjawab dengan sedikit anggukan kepala, baiklah. Begitu dia mengatakan itu, dia berbalik, hendak pergi. Kak, kamu mau pergi kemana?
Alam Dewa Bulan. Begitu suaranya turun, sosoknya perlahan memudar, hanya meninggalkan bayangan sedingin es. Di Yunce, alam tembus pandang Moon Splitting Cascade sudah dianggap sebagai teknik ilahi yang menantang dunia yang bahkan akan mengejutkan kerumunan guru ilahi. Namun bagimu Suanyin, hal itu benar-benar bisa disebut supernatural. Sekuat apapun alam dewa surga abadi, baginya, itu seperti dunia tak berpenghuni. Tidak diketahui berapa lama Yunce tidak sadarkan diri sampai akhirnya dia mulai bergerak. Ketika dia sadar kembali, aroma harum menyerang indranya. "Ah, kamu sudah bangun!" Teriakan gembira seorang gadis terdengar di samping telinganya. Ketika dia membuka matanya, mata hijau zamrud yang dimiliki oleh seorang gadis cantik, yang sepertinya baru saja keluar dari lukisan, balas menatapnya, mata berbingkai merah dan pipinya yang berlinang air mata menunjukkan bahwa dia baru saja menangis belum lama ini. Entah itu tubuh atau jiwanya, dia tidak lagi merasakan sakit. Alih-alih rasa lelah yang dirasakan seseorang setelah lama disiksa dan kehilangan kesadaran, dia merasa sangat nyaman. Dia berdiri dengan sedikit linglung, lalu melihat lautan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Suara serangga dan burung seperti musik di telinganya, angin sepoi-sepoi, langit cerah, dan ada peri di depannya. Bahkan setelah menghirup udara beberapa kali, Yunce percaya bahwa dia masih tertidur, bahwa dia berada di negeri surgawi di dalam mimpinya. "He, Ling," tatapan Yunce tertuju pada gadis roh kayu di hadapannya. "He Ling, kakak perempuan Helin." Saat itu, Helin meninggalkan tempat persembunyian untuk mencari kakak perempuannya. Saat itu, Helin berlutut di hadapannya dan memintanya menjadi majikannya untuk menemukan kakak perempuannya. Saat itu, Helin telah memberinya bola roh kayu pada nafas terakhirnya dan satu-satunya permintaan yang dia buat, dengan air mata mengalir, adalah untuk menemukan kakak perempuannya. Dia akhirnya menemukannya. Dia tidak lupa. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dialah yang berlutut di depan Sensi dan memohon demi dia, sehingga menyebabkan Sensi mengizinkannya masuk ke tanah terlarang samsara, dan secara bersamaan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari mimpi buruk tanda harapan kematian. "Aku mohon padamu, gantikan aku, tolong temukan adikku. Saya adalah keturunan bangsawan roh kayu yang terakhir. Aku adalah harapan seluruh ras. Namun, aku sama sekali tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi saudariku, aku tidak bisa melindungi rakyatku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku terus hidup, aku hanya akan membawa bencana pada kakak Yunce yang selama ini tulus dan baik padaku. Aku yang tidak berguna ini, aku tidak bisa menemukan adikku dan aku juga tidak akan bisa melindunginya. Aku hanya menjadi egois hingga memohon pada kakak Yunce. Jangan bicara lagi, jangan khawatir, meskipun aku harus melakukan perjalanan ke seluruh alam dewa, aku pasti akan menemukan adikmu. Aku akan melindunginya, aku akan membunuh siapa saja yang ingin menyakitinya. Biarpun aku harus menyerahkan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkan dia terluka. Ini aku bersumpah demi hidupku. Terima kasih, kakak Yunce. Ini, satu-satunya, cara aku bisa membalas budimu. Ketika saya masih sangat muda, ayah dan ibu pernah menyebutkan, bola roh kayu kami sangat istimewa, disebut, benih ajaib. Saya sangat berharap suatu hari nanti, ini akan benar-benar, memberikan kekuatan ajaib pada kakak Yunce. Yunce tanpa sadar menutupi hatinya dengan tangannya. Kata-kata yang diucapkan Helin saat itu dengan air mata dan hidupnya tidak pernah lepas dari hatinya. Dia tidak melupakan satu kata pun. Kali ini, bukan hanya Helin yang menyelamatkannya, tapi juga Helin, jika bukan karena Wood Spirit Orb miliknya, bahkan jika dia belum mati sekarang, dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Gadis roh kayu itu mengangguk dengan penuh semangat. Dia pikir dia sudah menangis tetapi begitu Yunce memanggil namanya,
air mata langsung mengaburkan pandangannya. Itu aku, kamu. Melihat pria di hadapannya ini, yang jelas-jelas orang asing, memiliki aura yang paling dia kenal, membuatnya tercekik oleh emosi. Dia merasa sulit untuk berbicara. Terima kasih, telah menyelamatkanku. Yunce menegakkan tubuh dan mengucapkan terima kasih dengan bersih. Kakak perempuanku, namanya Heling. Lalu, seperti apa dia? Apakah ada sesuatu yang berbeda pada ciri-cirinya jika dibandingkan dengan roh kayu lainnya? Kakak perempuan adalah roh kayu yang sangat tampan dan merupakan saudara perempuan tercantik di dunia. Dia lebih cantik dari bunga manapun, bahkan lebih cantik dari bintang dan bulan di langit malam. Yunce awalnya berpikir bahwa kata-kata yang diucapkan Helin saat itu adalah karena kekaguman naluriah yang dia rasakan terhadap kakak perempuannya. Baru sekarang dia melihat gadis roh kayu ini secara langsung, tepat di hadapannya, dia menyadari bahwa Helin tidak melebih-lebihkan sama sekali. Tubuh roh kayu mengandung kekuatan alam yang murni. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa. Ini bisa dianggap sebagai bantuan yang diberikan oleh kekuatan alam kepada mereka. Heling adalah keturunan terakhir dari garis keturunan bangsawan ras roh kayu. Ini dipamerkan pada puncaknya di hadapannya. Keindahan semua bunga itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keindahannya. Noda air mata di wajahnya akan membuat seluruh dunia berduka dalam kesedihan. Gadis roh kayu itu menggelengkan kepalanya. Selama masa kesadarannya, dia mengunjunginya setiap hari. Tapi sekarang setelah dia terbangun, dia dengan takut-takut menghindari tatapannya. Berapa lama aku tertidur? Yunce bertanya. 13 hari. Dia menjawabnya dengan suara kecil dan diam-diam meliriknya sebelum segera mengalihkan pandangan indahnya. Dia, bagaimanapun juga bukan Helin. Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan manusia laki-laki. 13 hari, gumam Yunce sambil menghela nafas dalam hati. Sekalipun dia tidak lagi memiliki tanda pengharap kematian jiwa Brahma, dia tetap tidak akan bisa memasuki alam surga abadi ilahi pada waktunya. Melihat cincin di jarinya yang berasal dari Caizi, dia dengan sedih berpikir dalam hati, Jasmine, aku sudah ditakdirkan untuk tidak pernah memenuhi janji yang kubuat padamu, dan Caizi. Qian, Ye, Ying, Ketika nama ini dan sosok emas itu terlintas di kepalanya, energi jahat langsung memancar dari hatinya. Tapi begitu tatapannya bertemu dengan gadis roh kayu di depannya, dia dengan kaku menekannya. Wanita itu terlalu menakutkan. Dia bisa menggunakan satu jari untuk menghancurkan bintang dengan kekuatannya yang luar biasa, rencananya sangat dalam, dan meskipun dia sama kejamnya dengan ular, dia juga sangat berhati-hati. Dia mampu menghindari mata dan telinga para monster dunia. Namun ketika dia menyerang seseorang seperti dia yang tidak bisa melawannya sama sekali di luar wilayah ilahi timur, dia tidak ragu-ragu untuk memberinya tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Yunce adalah orang yang tidak pernah takut pada yang kuat. Dulu ketika dia masih berada di alam jiwa ilahi, dia berani melawan seluruh sekte jiwa hitam sendirian dan membawa kekacauan pada Raja Alam dan sekte mereka. Namun kiannya Yinger terlalu kuat. Di depannya, Yunce jelas merasa seperti dia adalah seekor semut di bawah tekanan gunung yang berat. Tidak peduli bagaimana dia melakukan yang terbaik dengan kekuatan, metode, atau pikirannya, dia tidak dapat bergerak 1 inci pun. Dia sudah mengulurkan tangannya, menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma padanya, jadi tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Sekarang dia tidak bisa memasuki mutiara surga abadi, apakah ini berarti dia harus menjalani hidupnya di bawah bayang-bayang mutiara surga abadi? Kulit kepala Yunce mati rasa hanya dengan memikirkan kengeriannya dan penyiksaan yang baru saja dideritanya dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Jiwanya menggigil ketika dia berpikir dalam hati, kiannya Yinger,
aku tidak akan mati semudah ini, jika suatu hari nanti kamu jatuh ke tanganku. Aku akan mengu 10.000 kali sebelum aku mencincangmu. Dia memberikan kutukan paling jahat dalam hidupnya kepada Qianye Yinger. Memang, karena perbedaan di antara mereka, dia hanya bisa memikirkannya. Ada apa? Apakah kamu terluka lagi? He Ling bertanya dengan cemas ketika dia melihat ekspresi Yun Ce mulai sedikit berubah. Yun Ce sadar kembali dan buru-buru menjawab, tidak. Saya hanya memikirkan beberapa hal. Bagaimana dengan senior Sensi itu? Saya belum berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup saya. Pandangan He Ling beralih ke tempat rumah bambu berdiri di tengah lautan bunga dan berkata dengan lembut, guru sedang bermeditasi. Kami tidak dapat mengganggunya ketika dia sedang bermeditasi, tetapi guru telah menekan tanda pengharap kematian jiwa Brahma Anda setiap hari sehingga dia tidak akan bermeditasi terlalu lama. Anda akan segera bisa menemuinya. Baiklah, jawab Yun Ce sambil mengangguk, lalu bertanya, jadi orang seperti apa senior Sensi itu? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelum saya datang ke sini. Qianye Yinger mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa melepaskan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dengan tingkat kekuatannya, tidak ada keraguan dalam kata-katanya. Namun Sensi mampu melakukannya. Dan kini dia memang tidak merasakan sakitnya tanda harapan mati itu. Orang macam apa dia, yang benar-benar menekan kekuatan setingkat Qianye Yinger? Tidak, tunggu. Qianye Yinger berkata bahwa jika seseorang terkena tanda harapan kematiannya, bahkan seorang kaisar dewa pun akan mengharapkan kematian dan memohon belas kasihan. Mungkinkah dia lebih kuat dari seorang kaisar dewa? Terlebih lagi, tempat di mana dia tinggal sebenarnya adalah tempat terlarang terbesar di alam Dewa Naga. He Ling memikirkannya, lalu menjawab, guru adalah orang yang sangat kuat, sangat hebat. Gurulah yang menyelamatkan saya 3 tahun lalu dan karena dia mengasihani saya karena saya sendirian, dia membawa saya ke sini. Namun saya tidak tahu apa-apa lagi tentang guru. Saya hanya tahu bahwa, sepertinya ada sesuatu yang membatasi guru, memaksanya untuk tetap di sini. Meskipun dia bisa pergi sesekali, dia tidak bisa pergi lama-lama atau dia akan menghilang. Menghilang, kata ini membuat Yun Ce kaget. Itu yang guru katakan, kata He Ling sambil mengangguk ringan. Guru bermeditasi setiap hari untuk membebaskan diri dari batasan ini. Kali ini, karena saya, guru akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melanggar batasan tersebut. Dia menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya erat-erat. Lebih banyak waktu, bukan hanya 10 atau 100 tahun, tetapi 20.000 tahun. Yun Ce tertegun, lalu buru-buru berkata, bukan karena kamu, karena aku. Dia telah mendengar semua yang dikatakan suara lembut Sensi ketika dia berada di luar tanah terlarang samsara. Dia ingat bahwa dia akan menyia-nyiakan darah jantungnya selama 20.000 tahun jika dia ingin menyelamatkannya. Ini berarti dia telah menunda pelepasan batasan selama 20.000 tahun ketika dia menyelamatkannya. Dia menggaruk kepalanya, ini adalah bantuan besar lainnya yang tidak bisa dia balas. Dia selalu menghadapi segala macam bencana dalam hidupnya sebelum bertemu dengan penyelamatnya satu demi satu. Dia tidak yakin apakah dia harus berduka atau bersukacita karenanya. Tidak mengherankan jika dia masih teguh dalam penolakannya ketika Xia Qingyue memohon dengan sekuat tenaga, selama 20.000 tahun, bahkan bagi para guru ilahi, jangka waktu ini sangatlah lama. Bagaimanapun juga, manusia di alam master ilahi memiliki umur 50.000 tahun. Tapi pada akhirnya, dia benar-benar setuju untuk menyelamatkannya, ini sungguh tidak terbayangkan. He Ling masih menggelengkan kepalanya lalu mengangkat pandangannya. Matanya yang menghindari mata Yun Ce sejak awal tiba-tiba tertuju padanya. Dia bertanya dengan suara yang sangat lembut, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi dengan liner saya?
Bagaimana, dia mati? Ketika dia mengatakan itu, Yunce melihat bekas rasa sakit yang mendalam di mata hijau kristal Heling. Yunce sudah lama mengetahui bahwa hubungan antara saudara kandungnya sangat erat karena Helin mengkhawatirkannya. Bagi Helin, kematian Helin tidak hanya berdampak pada kehilangan kerabat terakhirnya, namun juga kehancuran garis keturunan keluarga kerajaan Roh Kayu. Baiklah, Yunce mengangguk. Meskipun itu sangat kejam, dia harus memberitahu Helin. Saya bertemu Helin di alam bintang rendah yang disebut alam Darkya. Pada saat itu, saya dengan sepenuh hati menginginkan Wood Spirit Orb. Kemudian dia menceritakan segalanya kepada Helin, tentang bagaimana keinginannya untuk mendapatkan bola roh kayu membawanya memasuki alam Darkya, membawanya untuk membeli Helin, tentang bagaimana dia tidak bisa membunuh Helin di saat-saat terakhir dan malah mengirimnya kembali ke Helin, tempat persembunyian mereka. Yang berakhir dengan pembantaian roh kayu, dia menceritakan semuanya secara detail, dan mendiktekan setiap kata dan tindakan yang Helin katakan dan lakukan padanya. Sampai saat Helin menawarinya Royal Wood Spirit Orb miliknya, hingga akhirnya dia menghilang dengan air mata di pelupuknya. Helin diam-diam mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia mendengar semua nama yang familiar itu dan kemudian mendengar dia mengatakan bahwa mereka semua telah mati, tangannya yang bersalju menutupi bibirnya dengan erat saat tetesan air mata mengalir deras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia berada di tengah badai angin yang membekukan. Mati, semua, mati, dia merintih sambil terisak. Setiap kata menyebabkan lebih banyak air mata. Yunce tidak berani menatap matanya. Akulah yang mencelakakan mereka, akulah yang membawa bencana ke tempat itu. Aku membakar dalangnya, mayat Lei Qianfeng tempat mereka beristirahat, tapi... Suara Yunce tiba-tiba berhenti di situ, karena dia melihat tetesan berwarna hijau jatuh ke tanah di samping kakinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dalam keterkejutannya, dia melihat dua garis noda air hijau zamrud di salju Heling. Itu adalah warna darah roh kayu. Yang lebih menakutkan lagi adalah mata aslinya yang berwarna hijau zamrud, ditutupi lapisan abu-abu tebal. Hati Yunce berdebar kencang. Dia segera memegang bahu Heling. Heling, Heling. Anda, Nenek King Ye, Paman Kingmu, Fei Yan, Zuyin, King Zhu, semuanya mati, semua, mati. Setiap tangisan lembut datang bersamaan dengan pendarahan hatinya. Matanya tidak fokus. Yang ada hanyalah rasa sakit, keputusasaan, dan semakin banyak warna abu-abu, sejenis warna abu-abu yang seharusnya tidak muncul pada roh kayu. Dia Ling. Yunce dengan paksa mengguncang bahu halusnya dan berkata dengan cemas, dengarkan aku. Mereka tidak ada di sini lagi. Kamu adalah keturunan terakhir dan harapan keluarga kerajaan roh kayu, jadi kamu harus tetap kuat. Karena aku memiliki bola roh kayu Helin, aku bisa dianggap setengah roh kayu. Aku akan pergi mencari roh kayu lainnya bersamamu dan melindungi mereka mulai sekarang. Anda tidak harus. Sebuah tangan tanpa daya mendorongnya menjauh saat Heling berbalik dan lari, meninggalkan jejak darah hijau. Heling, Yunce segera berdiri. Tepat ketika dia hendak mengejar, desahan lembut terdengar dari belakangnya. Biarkan dia pergi. Yunce terdiam, lalu berbalik. Bermandikan cahaya putih yang murni dan suci, wajahnya tidak dapat dilihat, dan hanya sosok cantik dan ilusinya yang dapat terlihat. Dia jelas berada dalam jangkauannya, namun sepertinya dia berdiri di ketinggian yang tidak terjangkau. Sensi. Senior Sensi, Yunce membungkuk dengan rasa terima kasih yang tulus, terima kasih atas belas kasihan besar yang telah Anda tunjukkan dalam menyelamatkan hidupku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Linger. Sebelum bertemu Sensi, Yunce tidak pernah berpikir bahwa suara seseorang bisa begitu enak didengar,
selembut awan tipis dan seindah nyanyian alam, terdengar seolah-olah itu adalah musik surgawi yang turun ke bumi, dari surga, sesuatu yang seharusnya tidak ada di alam fana yang kotor ini. Suara surgawi itu terdengar di telinga Yunce saat perasaan lemah yang aneh menyebar ke seluruh tubuh Yunce. Hanya setelah linglung selama setengah napas, dia akhirnya berbicara, hutang yang saya miliki pada Heling, dan hutang yang saya miliki pada senior Sensi, junior ini pasti tidak akan berani melupakannya. Silakan berdiri, suara Sensi menjadi lebih lembut lagi, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu bersikap formal kepadaku atau memberi hormat kepadaku. Adat istiadat manusia tidak ada di tempat ini. Yunce tertegun mendengar kata-kata itu dan dia bangkit sambil berkata, saya mengerti, junior ini akan mengingatnya. Ulurkan tanganmu. Saat dia mengucapkan kata-kata lembut itu, Sensi sudah mulai mengulurkan tangan kanannya secara perlahan. Tangan itu sangat indah, lebih sempurna dari salju pertama, lebih berkilau dari batu giok dewa. Seolah-olah bidadari mengulurkan tangan lenturnya dari mimpi. Terlebih lagi, cahaya putih kabur yang memancar dari tangan itu juga meningkatkan perasaan bahwa ini adalah ilusi beberapa derajat. Yunce tanpa sadar menarik napasnya, memikirkan bahwa tangan seorang wanita bisa begitu indah hingga benar-benar membuat dia terengah-engah. Terlebih lagi, bahkan tangannya yang terulur pun tampak membeku di udara, seolah-olah agak enggan untuk mendekati tangannya, seolah-olah dia takut akan mencemarkannya. Pergelangan tangan Sensi membuat gerakan kecil, dan saat jari gioknya menunjuk keluar, sekelompok cahaya putih terbang ke arah Yunce, bersentuhan dengan punggung tangannya. Segera, tanda emas halus dan halus muncul di tubuh Yunce dan dalam sekejap mata, menutupi seluruh tubuhnya. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Ketika tanda emas mulai berkedip, itu juga merupakan sinyal bagi tanda pengharap kematian jiwa Brahma untuk mulai berkobar dengan hebat. Tapi saat ini, meski tubuh Yunce jelas ditutupi tanda emas, dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia melirik ke bawah hanya untuk menemukan bahwa lapisan yang sangat tipis dari cahaya putih yang sangat murni dan berkilau bersinar di atas tanda emas. Mengikuti sedikit gerakan jari giok Sensi, cahaya putih berkilau itu menjadi sedikit lebih pekat. Kekuatan macam apa ini, gumam Yunce dalam hatinya. Itu bukanlah kekuatan apapun yang dia kenali, dan itu juga bukan energi murni yang dalam, namun itu adalah kekuatan yang dapat mengandung tingkat kemurnian seperti itu. Setelah lengan lembut dan lembut itu ditarik, Sensi berkata dengan suara lembut, tanda pencari kematian jiwa Brahma yang menimpa tubuhmu telah ditekan tetapi dalam beberapa bulan mendatang, masih ada kemungkinan tanda itu akan kambuh lagi. Namun, rasa sakit yang Anda alami haruslah rasa sakit yang mampu Anda tanggung. Anda harus berterima kasih kepada Wood Spirit Orb di tubuh Anda, jika tidak tubuh Anda tidak akan mampu bereaksi terhadap kekuatan saya dengan cara yang begitu intim. Biasanya, menekan tanda sedemikian rupa akan membutuhkan waktu lebih dari 10 kali lipat. Bola roh kayu, bereaksi terhadap kekuatannya dengan cara yang intim.